Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Persan, sang petualang pencari cinta, ataupun judul ini namanya PMMC, pencari petualangan mencari makna cinta. Kali ini episode pertama, gue mendatangi rumah saudara gue, temen gue, sohib gue, orang yang paling deket. Siapa namanya, Mas? Gali. Ya, nama lengkapnya siapa nih, Mas? Aduh, nggak usah disebutin dah, Fulan aja. Aduh, Fulan. Nggak enak. Aduh. Oke, mungkin bagi teman-teman gue yang teman deket, teman sekolah, mungkin kenal dia siapa nih? Ya you know lah dia siapa. Tapi nanti kenapa gue milih dia orang pertama? Karena bagi gue kisah cinta dia menarik. Menarik apaan anjing? Menarik kenapa? Karena bagi gue tuh kisah cinta gue tuh sama dia beda. Mungkin kalau hampir sama, beda-beda tipis tuh nggak apa-apa, nggak masalah, gue nggak akan kepo. Tapi kisah cinta gue sama dia terlalu beda. Gue yang masih mencari makna-makna cinta itu apa sih, hubungan sebulan 2 bulan kok putus, tahun 2 tahun putus. Tapi dia beda, 6 tahun hubungan dia sekarang, 6 tahun jalan. Coba jelaskan di mana, Bang? Gimana? Dari mana yang mau dijelasin? Gini, gue kepo. Keponya di mana? Keponya tuh dari sekolah kita ya. Iya. Gue deket sama cewek, terus pacaran, deket sama ini, nggak pernah awet. Sebulan, 2 bulan, setahun, itu selalu putus. Tapi kenapa lu sampai sekarang tuh awet-awet aja ya? Gini Jo, sebenarnya kalau lu udah nemu yang cocok mah pasti langgeng terus. Udah gitu doang. Lah, ya mau gimana? Jujur ya para penonton, gue mencari cewek tuh kriteria gue yang nerima gue padanya. Kalau enggak yang menerima kondisi gitu ya. Gue berusaha awet-awetin, sabar-sabarin gitu lah, sampai hubungan itu langgeng lah ya, sebulan 2 bulan sampai setahun, hampir terus jalan 1,5. Tapi dia setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun, 5, bahkan 5 tahun lewat, sekarang jalan 6 tahun. Itu tipsnya apa sih? Lu kaya kagak? Kayak enggak. Tampang pas-pasan, Gampang pas-pasan, motor Supra. Kartu juga gonta-ganti, Tri, Telkomsel, itu juga anggut-anggutan, Smartfriend. Smartfriend. HP Xiaomi sama kayak gua. Tapi kok cewek lu betah 6 tahun gitu loh? Apa gitu tipsnya? Gue penasaran. Tipsnya gimana ya? Hmm. Gini, yang pertama itu, jadi kita harus sabar-sabar ngadepin cewek. Kalau ada masalah-masalah dikit, hari itu juga kita langsung kelarin. Yeah. Jangan nunggu lama-lama, ngambek jangan lama-lama. Kita harus berpikiran dewasa. Yeah. Ya enggak? Masa udah kayak gini kita pikirannya masih kayak anak kecil sih, kan janganlah. Yeah. Jadi harus berpikiran dewasa, itu satu. Yeah. Itu salah satu kunci dari sekian banyak kunci sebenarnya. Dan mulainya dari awal itu saling mendewasakan diri. Yeah. Dari situ. Kalau lu nyarinya udah sama-sama yang dewasa, apa lu doang yang dewasa, apa dia doang yang dewasa? Gitu. Yeah. Gimana? Pengalaman gue ya, gue nyari yang sepantaran pernah, nyari yang beda setahun pernah, beda 2 tahun pernah, terus mentok terakhir beda 4 tahun. Ya itu paling lama tuh, beda 4 tahun. Tapi balik lagi, tiap beda-beda tahun tuh, beda umur, ada aja masalahnya. Ada yang belum, kalau yang seumuran ada yang sama-sama belum dewasa, belum ngerti. Terus ada yang beda 2 tahun 4 tahun, malah gua yang terlalu dewasa, dianya masih bocah banget gitu loh. Tapi kok lu bisa awet gitu? Gue penasaran gitu. Enggak, kalau ini mah nggak bakal ada habisnya kalau dijelasin. Iya juga sih. Iya. Nemenin dari nol. Nah, nemenin dari nol. Sebenarnya sadar diri sendiri lah. Ibaratnya gue juga kalau mau belok-belok mah bisa, cuma gue sadar diri. Ada yang nemenin dari nol, ada yang selalu support, ada
ada yang selalu ngedukung. Kalau kita lagi susah dia ada, kita lagi senang dia ada, begitu. Jadi kita ingat-ingat lah mau sendiri sebelum kita belok, ingat dulu tuh kan ada rem. Nah kita harus punya rem, kalau mau belok ngerem dikit lah biar nggak jadi belok gitu. Tapi kan lu enaknya gini, Gimana? setahun 2 tahun 3 tahun bareng terus sama dia, lu pacaran satu jurusan satu kelas, gimana nggak awet 3 tahun awalnya? Deh, sebenarnya kalau lu orang yang bosenan juga kalau ketemu terus ya lama-lama bosan. Ayo, ya kan? Iya juga Kalau sih. lu orang yang bosenan justru. Tapi kan kalau gini ya, gue pernah baca filosofi dari Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Semakin kau sering bersama, rasa cinta itu akan semakin timbul. Cinta itu akan semakin tumbuh dengan semestinya. Berarti kan Belum tentu. Itu kalau mungkin itu kalau lu baru masih ngincer nih. Iya. Lu kalau ketemu dia terus, misal lu baru masih ngincer belum jadian nih. Nah, itu baru tuh filosofi Jawa tuh berlaku. iya. Nah, kalau lu udah jadian, pasti lama-lama akan timbul rasa bosan. Ibaratnya lu belum memiliki nih. Iya. Wah, ini nih kalau gue dapet gila nih, enak banget nih. Iya Ntar juga. udah lu milikin, udah dia nanti lama-lama jadi biasa aja. Ntar ada yang baru, wah ini gue tertarik sama yang baru. Wah ternyata, kenapa gue milih yang ini, kenapa gue dulu nggak ngincer yang ini. Ntar pasti kayak gitu. Gue udah mengalami fase-fase dimana kayak gitu. Cuma gue lebih sadar diri lagi kalau bersyukur. Nah di dalam Islam itu sangat penting rasa syukur. Iya. Gitu. Itu tuh yang membuat kita ibaratnya ngerem lah. Nah rasa syukur itu yang bisa membuat kita ngerem. Jadi kita mau belok, nggak jadi, udah bersyukur aja lah, udah dapet yang kayak gini. Belum tentu kalau kita milih belok ke dia, belum tentu dia lebih baik dari ini gitu. Oh gitu ya. Karena dari dulu gini pemirsa, dari dulu tuh zaman sekolah tuh gue irinya sama dia tuh pacaran satu jurusan, satu kelas, terus satu eskul kan kita bareng, eskul silat juga bareng, doinya juga nemenin mulu setiap pertandingan, latihan juga ditungguin dulu pas zaman sekolah. Itu yang buat gue iri gitu. Dalam hati gue pas masih sekolah, kapan gue punya cewek begini gitu ya, nemenin gue latihan. Jangan kan gitulah, pertandingan dateng gitu. Kalau enggak temen dapat pacar yang satu jurusan kalau nggak satu kelas gitu. Tapi sulit, ada aja masalah gue. Nah gue penasaran sama dia tuh apa sih gitu loh, awetnya gitu loh. Padahal dia jujur ya Pak Bidesa penonton. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast PPMC dengan episode yang sama, episode 1 tapi part 2. Karena tadi part 1-nya ke pause, ada sebuah masalah kecil. Oke, balik lagi ke PMMC, petualang mencari makna cinta. Temen gue ini Galih ini, namanya Resi Gali ya. Namanya Resi Gali, gue panggilnya Gali. Dia punya pacar ataupun udah punya hubungan selama udah tahun ini sih jalan 6 tahun. Oke. Gue penasaran sama hubungan dia tuh. Ini orang kok awet banget dari sekolah, dari kelas 1 SMK sampai sekarang udah kuliah, mau tahun depan udah lulus. Ceweknya masih mau aja sama dia. Padahal motor Supra, HP Xiaomi, kaya kagak gitu loh. Ceweknya kok mau gitu ya. Itu yang gue bingungin. Menurut lu gimana sih, Li? Apa? Kok cewek lu mau gitu? Lu kasih pelet apa gitu loh? Ya sebenarnya tuh gampang kalau menurut tuh cewek. Secakap apapun cewek, sejelek apapun cowok, kalau si cowok itu bisa membuat cewek itu nyaman, otomatis cewek itu mau sama kita. Nah, itu udah hukum alaminya begitu. Tapi ya pasti cewek juga punya pertimbangan. Nggak selalu harus melulu kita, misalnya kita membuat dia nyaman terus dia mau sama kita, itu juga belum tentu. Tapi kemungkinan besar bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Ya mungkin cara itu pernah gue terapin ya dalam Berhasil nggak? hidup gue. Berhasil. Nah, berhasil kan? Tapi tak ada tapinya nih. Gue ada masalah, tapi masalah gue ini selesai di hubungan lo.
Masalah gue ini, oke, yang lu bilang tadi itu rasa nyaman begitu buat wanita ataupun cewek itu nyaman, selalu ada gini-gini udah gue cobain. Tapi putusnya gue dalam hubungan itu adalah pertama rasa bosan. Iya. Rasa bosan. Kedua, nggak ada waktu dan kurang perhatian. Mungkin kekurangan gue di situ kurang kepercayaan dan nggak ada selalu ada saat itu. Karena waktu itu gue lagi fokus meniti karir, awal masuk kerja, terus gue lagi hemat-hematnya buat nabung awal kerja. Nah di situ dia timbul rasa bosan. Nah ini gue penasaran sama hubungan lo. 3 tahun awal kan masih sekolah ya, masih hal yang wajar. Nah setelah lulus jalan hubungan lu jalan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan lu jarang ketemu. Apalagi lu agak LDRan. Rumah lu di sini, rumah cewek lu di sana. Kubu apa ya kalau gue bilang ya, kubu utara sama kubu selatan rumah cewek lu tuh. Terus ketemu seminggu cuman sekali, 2 kali. Ya kan, sekali 2 kali gitu. Iyalah segitu. Terus komunikasi paling cuman chatan, kalau enggak Vicol. Terus kadang lu juga sibuk silat, futsal, olahraga lain ataupun bantuin orang tua. Nah itu kok cewek lu nggak bosen sih LDR begitu? Gitu sih? Makanya lu harus cari cewek kayak gitu. Iya juga ya. Sebenarnya ya emang dari pribadinya dia pengertian. Tapi sebenarnya juga dua-duanya harus pengertian. Kalau misalnya gue lagi sibuk ya dia harus ngerti. Kalau dia lagi sibuk gue harus ngerti. Kayak gitu. Intinya saling pengertian. Gak boleh memaksakan ganda, egois. Gak boleh kalau yang kayak gitu. Karena ya gue pertanyaan dalam hidup gue sama gue bandingin sama hubungan dia nih, menggali. Masalah gue di situ bosan, kurang perhatian, terus LDRan. Karena gue pernah putusnya gue itu karena LDR gue lagi di rumah gue di kubu timur, rumah mantan gue tuh di kubu barat agak tengah gitu. Terus gue jarang ketemu, jarang juga ngasih perhatian karena gue lagi fokus awal kerja. Sebulan 2 bulan akhirnya dia bosen, akhirnya minta putus. Tapi hubungan dia ya setelah lulus jarang ketemu, LDRan. Dia awal kuliah terus ceweknya awal kerja juga, pertama nganggur terus kerja. Tapi kok masih awet gitu, jalan aja begitu. Terus gue ngeliat tuh dia kan, gue kan sama dia penonton, gue kan sama dia tuh ngelatih bareng terus apa-apa bareng ya. Kalau gue ada masalah ataupun minta bantuan kan ke dia gitu. Kalau gue mikir tuh banyakan dia nih punya waktu, banyakan sama gue daripada ceweknya gitu. Kok ceweknya gak cemburu gitu ya? Itu jadi pertanyaan gue gitu. Kalau gue punya cewek ya, cewek gue pasti cemburu lah, karena gue meluangkan waktu gue ke sahabat gue gitu daripada sama cewek gue. Tapi kok cewek dia nggak cemburu, nggak bosen gitu ya, padahal dia meluangkan waktunya buat gue kebanyakan daripada ceweknya gitu loh. Iya, paling seminggu gue cuma sekali kan. Iya, karena gini, dari awalnya itu emang dia udah terbiasa kayak gitu. Kayak contoh, kita tiap malam minggu dulu latihan. Iya. Gua aja dari dulu pacaran nggak pernah tuh pacaran namanya malam minggu. Kita nggak pernah ngerasain kan pacaran malam minggu. Malam minggu kita selalu latihan. Iya. Nah terus gue juga orangnya kalau diajak pacaran hari weekend itu gue nggak mau. Soalnya jalanan rame, macet. Apalagi diajak ke mall-mall tuh gue paling anti dah kalau weekend paling males gue. Udah kagak usah. Mending hari biasa. Nah kalau hari biasa baru mau gue. Ya karena lu hari biasa, lu bukan pekerja. Lu pengangguran, cuman kuliah doang reguler. Makanya lu mutusin gak mau malam mingguan, gak mau jalan Sabtu Minggu. Itu jawabannya. Ya mungkin kalau alasannya macet, terus jarang gak mau ke tempat wisata ramai atau ke mall, itu hal wajar ya pemirsa. Tapi dia gak mau malam mingguan ya karena ya itu, karena dia bukan pekerja. Beda lagi sama gue yang dulu masih kerja. Senin sampai Jumat gue kerja, punya waktu Sabtu Minggu. Punya waktu cuma Sabtu Minggu, punya sih malam ya. Malam kan tapi capek gitu ya. Gue kerja luar kota gitu. Terus PP bolak-balik.
punya libur cuma Sabtu Minggu, ya wajar lah gue pacaran Sabtu jalan Sabtu Minggu. Ya sedangkan dia nggak mau malam mingguan, ya itu alasannya karena lu bukan pekerja. Ya tapi sih gue salutnya sama temen gue Galih ini. Dia orangnya dari kebanyakan temen gue ya menonton, temen gue tuh rata-rata agak fake. Gimana? Kenapa gue bilang agak fake? Bukannya fake beda di luar, beda di depan sama beda di belakang sih, ada kayak gitu juga. Tapi banyak juga. Tapi yang gue bilang fake ya itu mereka rata-rata masih labil sama hatinya sama sikapnya. Contoh kayak gini, temen gue, oke, ntar nongkrong gini, ntar malam kita nongkrong, jadwalnya gini, oke, fine. Terus pas malamnya, pas jamnya udah waktunya nongkrong, banyak yang bilang, sorry, gue ada ini nih, tiba-tiba ngebatalin janji gitu ya. Sorry, gue lagi jalan sama cewek gue gini, bantuin emak gini. Ya kalau lu emang niatnya nggak mau nongkrong, ya udah nggak usah nongkrong gitu ya, nggak usah PHP-in temen lu yang udah bela-belain jauh sampai ke titik kumpul gitu kan bikin kita rasa sakit ya. Tapi selama gue temenan sama Gali, kalau gue ajak ngelatih, main, nongkrong gini, dia selalu nempatin. Kalau dia bilang ya pasti ya, kalau dia bilang enggak pasti enggak. Itu yang gue suka dari dia. Gue nggak nongol berupaya gue datang. Nah itu kayak gini, bisa kita janjian main futsal. Jujur ya, di grup WhatsApp, gue sama dia rata-rata satu grup. Gue masuk grup apa, dia masuk grup apa. Gue masuk grup apa, dia pasti masuk. Dia masuk grup apa, gue pasti masuk. Itu. Gue di grup tuh aktif. Gue tuh sering ngebercandain ya grup ya. Karena gue kalau di grup tuh jarang serius. Iya, lu nggak ada yang ngechat lah, ibaratnya gue tahu. Gue tuh temen chattingan, tapi nggak ada yang ngechat, makanya lu ngeramein grup terus. Ya you know lah. Namanya hidup. Nah di grup itu kan gue selalu respon ya. Iya gini. Nah gue selalu ngasih saran. Ini main futsal tempatnya di sini aja. Kalau penuh jam segini ya. Terus bercanda. Tapi dia di grup gak pernah bales. Dia ngebales nih kalau di tag doang. Gak ada inisiatif buka obrolan ngeramein grup tuh gak ada. Kecuali bau-bau cewek baru masuk. Kalau bau cewek pasti dia langsung nyosor. Nah itu aduh, mungkin itu negatifnya. Tapi positif yang gue suka, kalau gue chat, kalau gue ajak kemana dia selalu nemenin. Kayak contoh HP gue LCD-nya rusak, temenin ini bener LCD gimana nih, yang murah gimana, di TC aja per gini di mana tempatnya. Ya udah gue temenin gini. Oke, ditemenin sama dia. Bener ditemenin terus nunggu LCD-nya sampai benar sejam atau 2 jam. Iya, nggak jelas anjing keliling kita sih goblok. Sejam 2 jam cuma nongkrong, ngepep gitu doang. Tapi gue demennya sama dia nih, dia mau meluangkan waktunya demi kegabutan. Padahal hal itu gabut. Tapi gabutnya beda. Kalau dari awal di chat ataupun sebelum kumpul gue bilang gabut, pasti dia nggak mau. Tapi kalau gabutnya udah di tengah jalan, mau nggak mau. Iya. Kayak contohnya kemarin sama Ikang ngajakin bultang. Iya, bangke bang. Mas, main apa? Bultang di mana? Di gor ini titit. Gue jemput. Iya jemput. Oke. Gue datang juga. Jemput gue aja sekalian deket rumah gue. Iya. Nah, udah nih, gue Galih Ikang OTW. Sampai gornya. Tahu-tahu gornya tutup. Sepi. Pas orangnya datang penuh. Ini orang PHP. Itu gantung sumpah. Sejam sampai 2 jam gitu. 2 jam lah, 2 jam di. Kita OTW jam 3, baru dapat lapangan setengah 6 anjir. Setengah 5. Iya setengah 5. Gua udah siap-siap setengah 3 itu. Setengah 3 kita udah OTW sebelum jam 3. Kata gua makan tuh baru 1,5 piring. Karena dijemput nih. Buru-buru nih Galih sama Ikang datang nih. Makanya gua makan cuma setengah piring.
pas sampai gor nunggu lagi penuh sampai 2 jam nyari gor. Mending itu gue makan yang tadinya setengah piring seharusnya udah 2 piring sama es 3 gelas kali itu. Nah kacau di situ. Nah di sini balik lagi ya, kenapa gue datengin Galih sebagai orang pertama di konten gue, karena dia orang paling deket, orang terpercaya gue, nggak ada fake, dan gue yakin sama dia karena gue dari dulu kenal sama dia, terus gue juga kenal sama ceweknya. Bukan apa-apa, gue kenal sama ceweknya juga gue nggak akan nikung dia. Nggak bisa, udah sulit, tenang aja. Ini orang pasti pakai pelet nih. Pelet sampai 6 tahun. Cewek gua kalau mau kemana-mana aja izin. Misalnya aku mau kesini ya, nggak usah. Udah dia nurut, nggak mau, nggak jalan. Oke, fix itu pasti pakai pelet. Pemirsa pakai pelet. Kagak. Enggak. Penonton, kalian pikir pakai logika aja ya? Kayak kagak. Motor Supra, muka pas-pasan. Jalan pacaran sampai 6 tahun. Kalau nggak pakai pelet pakai apa? Gue gini tuh orangnya. Terus LDRan, kalau rumahnya deket, beda RT beda RW, tiap hari datang gitu ya. Nggak jauh-jauh banget lah. Nah, itu kalau gua karena gua udah sering kesana nggak jauh-jauh banget jadinya. Itu pasti hal wajar ya. Tapi ini dia LDR. LDR seminggu cuma sekali ketemu. Jajan mah kagak, main cuman ke rumah ceweknya doang. Jajan paling makan ketoprak deket rumahnya. Iya, ketoprak, nasi goreng, pecel lele. Nah, kalau dulu zaman-zamannya inian zaman-zamannya habis lulus tuh gua ajak ke mall mulu tuh, soalnya dia kurus banget kan. Iya. Gua ajak, udah gemuk, nah udah gua stop, dah nggak usah. Kita makannya sekarang yang kaki 5 aja, udah gemuk kan gitu. Itu alasan kenapa dia kurus. Karena dia ngidupin ceweknya. Duitnya dia buat ceweknya. Bayangin cok, ini tiap pulang sekolah nganter Cilodong cok, dari Kelapa 2. Rumah gua harusnya dari sekolahan paling nggak sampai 5 menit naik motor ke rumah nyampe. Ini gua dari sekolahan setengah jam nganter ke rumah dia. Nah habis ke rumah dia kan maghrib tuh ya, sore, nah pasti kan nggak mungkin langsung pulang, sholat dulu apa segala macam, istirahat dulu kan capek. Nah balik sampai rumah paling ya jam 8 atau enggak setengah 9. Terus tiap hari kayak gitu. Lu belum tentu ada yang kuat kayak gua. Dia juga bersyukur kali dapat gua. Gue pernah ngalamin kayak gitu ya. Gue lulus sekolah, terus gue pacaran sama yang beda 4 tahun itu. Waktu itu gue lulus, kerja serabutan cuman Grab. Gue sensor ya. Ojek online. Udah disebut anjir. Gak apa-apa, udah ojek online. Gue jemput dia dari sekolah. Tapi gue kagak nganterin ke rumahnya dulu, karena kan gue ojek pribadi waktu itu. Iya, ojek pribadi. Gua. Nah, tapi kan lu nggak tiap hari. Kambing gue tiap hari ya. Tiap hari gue Senin sampai Jumat begitu. Masa? Iya. Kalau latihan doang. Kagak tiap hari. Karena kan gue punya ojek pribadi, pemirsa. Jadi gue punya adik kelas. Terus gue ojek pribadi. Ojek. Kayak gue juga. Dia ojek dibayar gue enggak. Sedih gue. Enggak, gue dua versi. Ojek dibayar sama ojek yang sama pacaran nggak dibayar. Ikhlas itu kan. Ikhlas itu. Tapi gue ngerasain gitu. Gue lebih parah dari lo. Gue jemput ke sekolah, pulang sekolah ya, jemput. Nah gue bukannya nganterin cewek gue pulang dulu, tapi gue nganterin penumpang gue dulu. Tapi kan dibayar yang penumpang. Ya iya. Udah. Nganterin penumpang. Tapi gue boti dari sekolah ke rumah penumpang gue. Enak dong. Enak. Tapi jujur ya, cewek gue mau aja begitu dulu, sumpah. Mungkin masih bocah gitu. Kalau mungkin gue ancaman gue kalau nggak mau boti, ya kagak gue anterin pulang, gitu aja. Dari itu ancamannya. Terus plusnya, kalau mau boti, gue anterin pulang, ya dia sekalian irit irit uang ojek, karena kan rumah dia dari sekolah kan jauh ya. Ya udah, gue dari sekolah nganterin penumpang gue boti, terus abis nganterin penumpang gue boti, gue sholat maghrib dulu, istirahat, baru nganterin cewek gue pulang. Nah abis dari rumah cewek gue yang seharusnya bisa narik, gue milih kagak narik malam, beneran. Gue dulu ojek kagak pernah narik malam, karena gue udah capek begitu tiap hari. Gue juga capek. Dari tiap sekolah boti ke penumpang gue, terus ke rumah cewek gue, terus gue balik ke rumah udah tidur.
Apalagi kalau gua itu lu mah itu pas udah pacaran sama dia pas udah jadi pelatih kan. Iya, gua pas zamannya latihan dia nungguin gua latihan hari Sabtu. Gua latihan capek-capek nganter dulu ke sono. Ayo, apa lu? Ya tapi kan itu lu kagak tiap hari. Lah kan tapi ada yang capek bangetnya kan, ada. Tapi kalau gue bandingin gue bisa lebih capek dari itu. Apa? Baru kemarin gue kerja gue di Bogor, di luar kota. Pagi sore pulang ke Bogor, pulang ke Depok, istirahat bentar. Malamnya gue jemput cewek gue ke Blok M. Tiap hari gue begitu, capek enggak? Capek. Blok M. Terus kenapa dilanjutin kalau Terus- udah tau capek? Ya karena yang namanya rasa sayang, cinta, terus dapat Sakne ya gitu. sudah gantung. Iya gimana enggak? Ya kuatin masuk angin mah. Obatnya ada, tolak angin susu mah. STMJ. Tiap hari gue gitu. Malam gue jemput ke Blok M, kalau enggak ke stasiun, terus nganterin ke rumahnya, terus gue balik jam 12, jam setengah 1, jam 1, mau gue ngomel, kamu ngapain begini nih, nganter ini bu, gini. Akhirnya ibu gue ngerti karena kan gue direstuin tuh sama ibu gue, sama keluarga gue. Mungkin sama kakak gue sih nggak peduli. Kalau emak gua jarang nanya lu dari mana? Enggak. Pulangnya malam terus enggak. Emak gua percaya ya sama gua. Ya mungkin Sekarang aja gua kalau kan gua tiap minggu keluar mulu ada acara, sekarang aja ditanyain mulu, kamu mau kemana? Kamu ini mulu, keluar mulu. Bantuin orang tua apa? Kirain gua bantuin, tetap aja kirain gua bantuin, tumben bantuin, kan serba salah ya anjing. Enggak dibantuin dibantuin diomongin juga. Entah. ya karena lu ngebantuin, karena gue di rumah jarang ngebantuin, makanya diomelin. Mungkin enggak, ibu gue tuh marahnya karena gue sering nginep di rumah orang, karena emak gue tuh mikirnya kamu nginep takutnya orang yang kamu inepin itu nggak enak, kamu inepin gini gitu. Selalu kamar gua pas kosan. Terus gue balikin ke ibu gue, enggak bu, rumah temen aku gali gini kamarnya di atas, nggak nyatu sama rumah. Kayak kos-kosan gitu. Jadi kalau bawa cewek ke kamarnya nggak ketahuan sama mama bapaknya. Palelu, barangan aja anjir. Ya lu filosofi begini aja nih kamar. Gua pacaran mau 6 tahun. Cewek gua ke kamar gua baru sekali selama mau 6 tahun, bayangin. Ya karena ketahuan sama bapak lu, karena takut sama ketahuan sama bapak lu. Kagak, emang baru pernah gua bawa kemari sekali doang. Enggak gini. Karena di rumah lu masih ada emak bapak lu, tapi kalau lu main ke rumah cewek lu jarang ada bapak emak bapaknya. Ya. Kosong mulu, kalau nggak ada adiknya doang. Ada adiknya, ada neneknya, ada omnya. Ya beda rumah. Ya samping-sampingan. Tetep aja rumahnya dia kosong Yo. kalau nggak ada adiknya doang. Barangan. Ya mungkin itu balik lagi ke konten gua. Ya balik lagi topik. Gimana? Jadi judul gue ini petualangan mencari makna cinta. Jadi selama ini gue berpetualang ngiterin Depok, Jakarta, Bogor. Lu mantan lu ada berapa dihitung-hitung selama lu hidup? Bedanya. Perasaan ini konten gue, kenapa dia nanya ya? Ini jadi pertanyaan hidup gue nih. Kita jawab. Ya mas, mantan saya kalau dihitung dianggap sah ya. Iya. Sahnya pacaran nih. Iya. 1. Terus kemarin ini mantan online juga nggak nih? Nggak usah, yang real aja. Oh yang real ketemu jalan juga ya? Iya. 1, 2, 3, 4 mas. Selama hidup Iya 4. 4. SMP lu nggak pacaran ya? Enggak, Kasian. karena jujur ya, gue selama sekolah nggak pacaran. SD, SMP, sampai SMK, lulus SMK gue nggak pacaran. Karena gue waktu itu punya prinsip, bukan prinsip sih, gue nunggu seseorang. Gue ya adalah, gue pernah nunggu cewek selama 10 tahun. Kalau dilanjuti sampai sekarang sih 13-14 tahun sih. Tapi kan nggak sampai ya? Kagak. Iya udah. Gue udah nembak 3 kali, nganggapnya cuma sahabat doang. Alhamdulillah, belum berjodoh berarti bersyukur aja. Tapi ntar gue tikung aja lah buat sampai nikah ya lah. Sepertiga malam. Iya.
Itu kayak viral-viral kemarin tuh. Iya. Siapa itu? Dinda Hawe sama Rembayang. Dinda Hawe marah itu ngapsi cewek-cewek nangis. Tahu patah hati nasional gak jelas kan ya? Iya, gak jelas. Padahal ceweknya biasa aja. Iya, cowoknya juga biasa aja. Iya. Tapi dompetnya yang luar biasa. Ya gua SMP tuh jomblo 1 tahun. Karena sisa 2 tahun tuh. Iya. 2 tahun gua 6 kali pacaran, paling lama pacaran gua cuma sebulan. Tuh. Kacau emang. Nah, fuckboy-nya di SMP. fuckboy-nya SMP. Nah, tobatnya sekarang. Kalau lu gimana? Gue polos. Gue kecilnya polos. Jadi sekolah-sekolah itu selama sekolah tuh gue polos, nggak nyakitin. Nah, pas habis lulus baru gue fuckboy. Itu yang gak bagus. Telat bandel berarti, telat bandel. Ya itu namanya juga penasaran. Tapi sekarang sih gue udah tobat. Ya gue sekarang nyari meniti karir aja dulu lah. Tapi kalau ada yang mau, yes kuy. Enggak lah. Oke, balik lagi. Kenapa gue namain judul konten ini PMMC, Petualangan Mencari Makna Cinta? Karena gue penasaran cinta itu apa sih? Karena selama ini gue ngerasain cinta itu cuma dalam diri gue, beda sama orang-orang lain. Tapi selama gue punya ide gue bikin konten ini, gue pengen tahu kisah teman-teman gue cintanya seperti apa. Dan ini dia adalah orang pertama yang gue samperin. Gue penasaran sama kisah cinta dia yang sampai sekarang hubungannya jalan 6 tahun. Besok Oktober ya? Iya. Besok Oktober 6 tahun, berarti sekarang 5 bulan berapa tuh? September, Oktober, Juli. Berarti 5 tahun 9 bulan sekarang hubungan dia. Lama banget ya? Gue juga mikir kelamaan. Oh, nanya gue sih? Iya. Aturan gue nanya sama lu mau ya pacaran selama gitu? Iya. Jangan ikutin kelamaan. Kalau yang nggak kuat ntar bosen, ujung-ujungnya sih jadi ikutin. Maksimal ya 3 tahun. 3 tahun ya pacaran. Masalah lama. Kalau gua kelamaan jadi ikut. Kata orang awet pong itu. Susah banget. Percaya. Susah banget. Orang-orang ya, cewek polos, cowok polos, punya mimpi gitu ya, pacaran nemenin dari nol. Biar awet terus gitu ya. Sukses awet, terus sampai nikah gitu. Dia pacaran udah jalan 6 tahun, nyuruh kalian putus. Tiga. Ya nggak putus kalau yang udah terlanjur ikutin. Tapi kalau yang ini jangan diikutin sebaiknya. Enggak, karena ada temen kita. Yang mana nih? Yang mana? Ada temen kita nerapin cara lu. Bisikin siapa? Bisikin siapa? Hah? Oh. Emang teman gua? Ya, dulu sih, tapi nggak tahu lu masih Gua nggak kerapa amat. masih lu anggap apa enggak? Karena kan ceweknya temen gue juga dulu. Ya sekarang sih jarang komunikasi. Hah? Bukan Dodot, ya ceweknya dia. Hah? Ceweknya dia yang tadi gue sebut. Gimana sih? Siapa sih? Ceweknya sekarang siapa? Ceweknya siapa? Yang tadi gue sebut. Oh. Ih, Ya. kan ceweknya satu kelas sama gue. Jadi gitu. Jadi ada teman kita ngikutin pacaran tuh tipenya sama kayak dia. Tapi kan, kalau dia mah terlalu bucin. iya sih. Kalau gua Ya Kalau lu- gue mah bodo amat. ya lu pakai pelet. Prinsip gue, kalau emang dia mau sama gue, pasti dia nggak bakal macem-macem. Begitu pula gue sebaliknya. Iya. Kalau gue mau sama dia, gue nggak bakal macem-macem, nggak bakal kayak yang lain-lain. Itu prinsip hidup. Iya. Gue juga dulu nerapin gitu, tapi pas gue disakitin, udahlah. Ya udah, kalau udah disakiti cari yang lain, pasti kita juga bakal lebih nemu yang lebih baik daripada dia gitu. Nunggu dompet gue tebal dulu dah. Oke. Balik lagi ke konten gue. Kenapa gue namain judulnya Petualangan Mencari Makna Cinta? Itu episode pertama ini gue datengin temen gue, saudara gue, sahabat gue, Gali. Gue penasaran sama hubungan dia yang sekarang hubungannya udah jalan 6 tahun. Kuncinya apa? Gini. Karena gue mikir dari dulu pas masih sekolah, wah nih orang. Pertanyaan, gue bosen gak? 6 tahun pacaran? Lu bosen gak sih? Kadang bosen, kadang enggak. Ya namanya mood kan ya, kadang mood kadang enggak, itu hal wajar ya manusia ya. Ya makanya kalau kalian bosan, jangan jadikan alasan bosan itu untuk kalian putus. Camkan itu. Ya mantap. Kalau itu sih nggak ngaruh, nggak ngena sih sama hidup gue, karena selama ini gue putus Gara-gara bosan. iya. Tapi kan bukan lo yang bosan. Bukan gue bosan, Iya. gue orangnya Salah. sabar Berarti banget. salah di pribadinya dia. Iya. Dia masih labi. Karena gue Makanya nyari jangan yang muda-muda amat dah. Ibaratnya misalnya, tapi
Tapi mak gue bokap gue bedanya 10 tahun nyong. Bokap gue nikah 32, mak gue 22. Berondong parah. Kalau yang 32 siapa? Bapak gue Malu dulu. 22. Pakai pelet. Pakai pelet ya. Iya, iya kayak iya. Pelet. Iya. Lu bayangin umur 32. Jangan-jangan nurun ke gue. Iya, turun ke dia nih. Namanya. Umur 32. Dapet cewek 22. Muda banget. Tapi gue sepantaran. Ya sepantaran, tapi ilmu awetnya pasti Benar. turunin. Benar. Karena gue begitu, gue yang beda 4 tahun pernah, beda 2 tahun pernah, yang seumuran pernah. Gue pacaran seumur hidup gue sama yang seumuran terus. Ya seumuran lu Nggak pernah sama yang adik kelas gitu. sama-sama. Kenapa ya? Tahu. Ya karena kan pergaulan lu sama selama sekolah kan seumuran mulu. Ya kan, tapi kalau kita eskul kan ada adik kelas. Iya juga sih. Ya, soalnya pas ada adik kelas yang cakep, gue udah punya cewek. Iya, itu kesalahannya. Nah, gua kan pergaulannya di situ-situ juga. Terus pergaulan gua sama adik kelas. Makanya gua jadinya sama adik kelas. Gitu. Apa ber dari yang mudaan? Jadi pas nikah, umur gua kesini dia masih muda. Iya. Aduh, gue pusing nih. 25 nikah. 25 nikah. Doain ya, biar rezekinya lancar guys. Amin. Jadi balik lagi ke konten gua. Ini udah berapa? Udah hampir setengah jam ya. Ya nggak apa-apa, baru setengah jam. Wifi kencang kalau mau upload mah. Bukan itu, orang nonton juga paling males. Lah kan podcast. Jadi Corbuzier podcast aja sejam ditonton. Siapa tahu kita ditonton. Ini orang ngomongin apaan sih nggak jelas gitu. Deddy Corbuzier tuh terkenal mantan pesulap, mantan artis. Dia bikin podcast karena gabut corona. Lah gua. Lah kita gabut. Lu nggak punya kerjaan, gua nggak kuliah. Bagus. Pikirnya gue ada gitu. Gue nonton 100 saya gue udah seneng udah. Sumpah. 100.000 tuh. Padahal obrolan cuma gini-gini doang. Enggak ada faedahnya. Oke, balik lagi. Sebelum gue tutup nih ya. Karena gue pasin aja setengah jam, 1 menit lagi ya. Setengah jam. Gue tutup lagi. Gue judulin gue adalah Persan, petualang apa sih judul lu? Petualang mencari makna cinta. Petualang mencari makna cinta. Ini kenapa gue mencari makna cinta untuk diri gue sendiri dan sama orang lain yang nonton dan temen-temen yang gue datengin. Mungkin podcast kali ini makna hidup yang bisa kita ambil adalah dia pacaran 6 tahun. Kuncinya adalah apa? Tolong jelaskan. Saling percaya. Saling percaya. Kalau ada masalah buru-buru diselesaikan. Kalau ada masalah buru-buru diselesaikan. Jangan saling egois. Jangan saling egois. Dewasain diri masing-masing. Dewasain diri masing-masing. Nah, dah itu aja kalau menurut gue. Doang. Nah, terus tanamin satu prinsip. Apa? Kalau emang dia, lu percaya aja kalau emang dia jodoh lu, dia nggak bakal macem-macem, intinya itu. Iya. Oke. Oke. Itu adalah kunci dari Gali. Yang dari mulut, tapi yang dari hatinya mungkin sulit untuk dijelaskan dari kata-kata. Ya, mantap. Banyak faktor-faktor lain yang membuat gua terus bertahan dengan satu orang. Oke. Ya enggak? Ya, siap. Mungkin ini podcast kali ini bukan gue yang memberi pelajaran ke dia, tapi dia yang memberikan pelajaran ke gue. Sama-sama. Ntar ada saatnya kita sharing lagi. Oke, sharing lagi. Oke, sekian dari podcast gue. Persan, petualang mencari makna cinta. Tunggu podcast selanjutnya. Gerebek rumah teman, mencari makna cinta. Anjay.